Halo masyarakat Merauke, jumpa lagi bersama saya Violeta dalam podcast Papua Selatan. Dan untuk podcast Papua Selatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anak marin yang sangat luar biasa ya. Ini memang jarang kita lihat di Merauke ya. Sudah cukup lama melalang buana keluar dari Merauke, keluar dari Papua seperti itu. Jadi ini salah satu tokoh akademisi ya, bisa dibilang tokoh intelektual juga, tokoh intelektual marin ya. Ini ada Kakak Yosep Yanawo Yolmen. Selamat ketemu lagi ya. Tapi bagaimana dulu kabarnya nih? Sehat? Sehat-sehat, puji Tuhan. Baik, ini menarik ya karena ini salah satu tokoh intelektual Malin yang kalau saya bacakan nama lengkapnya yaitu Yosep Yanawo Yolmen SPD MSI MRSC. Wah, ini sulit sekali ya Kak. Sudah namanya panjang nih, gelarnya panjang nih. Nah, kenapa disebut tokoh intelektual? Jadi saya rasa tidak banyak masyarakat Merauke yang tahu Kak, kalau anak Malin asli, anak Woboyu. Ini nih seorang kimiawan. Seperti itu sebutannya ya. Baik. Nah, jadi Kak Yosep Yolmen ini merupakan kelahiran Woboyu, Merauke, Papua Selatan di tanggal 25 Agustus 1972. Nah, mungkin boleh diceritakan Kak. Ini cukup jauh ya, kalau Woboyu ke Kota Merauke sendiri tuh cukup jauh, tapi ternyata Kak Yolmen ini bisa melalang buana, bisa menempuh sekolah sampai ke luar negeri. Boleh berbagi terkait itu, silahkan Kak. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Ade Violeta, para pendengar dan para penonton yang kami cintai, yang kami banggakan untuk Papua Selatan. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan ini boleh berbincang-bincang dengan Ade Violeta. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik kita. Perjalanan saya berawal dari pendidikan saya bermula di SD YPPK Don Bosco, Ngalum, di Kampung Woboyu. Dan pada saat saya bersekolah, itu SD hanya sampai kelas 3. Lalu yang mengajar hanya seorang guru. Dan saat itu juga saya diminta untuk membantu beliau untuk mengajar teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa membaca dengan baik. Tetapi karena beliau melihat potensi saya, sehingga tahun 1982 kami harus berjalan kaki ke Kota Merauke untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya untuk SD kelas 4. Perjalanan kami tempuh kurang lebih 1 minggu berjalan kaki, dan itu harus memikul barang-barang. Jadi yang lucunya, satu orang itu bisa kelihatan seperti 3 orang yang datang, karena saudara-saudara kakak saya harus pikul barang, bahan makanan untuk perjalanan kami yang begitu panjang. Dan hal yang menjadi kekuatan bagi saya pada saat itu adalah suatu saat di kampung saya melarikan, saya tidak mau sekolah, saya sengaja bolos, tetapi saya tinggal di mama tua saya di ujung kampung. Kemudian ada pesawat yang lewat, lalu saya sampaikan ke mama tua, ini pesawat ada lewat. Kemudian mama tua sampaikan untuk saya, kalau memang Yosep tidak sekolah dengan baik, Yosep akan angkat-angkat barang dari teman-teman. Dan kalau sekolah dengan baik, barang-barang Yosep akan dibantu diangkat oleh orang lain. Hal itu menjadi motivasi saya untuk bersekolah, dan kemudian perjalanan kami tempuh dari Sungai Buraka sampai ke Palputi. Dulu kita lewat Palputi. Dan kami menyeberang sampai ke Dok Lama,
kemudian saya tinggal di Mangga 2 bersama dengan kakak Theodorus Kahol, dan saya melanjutkan pendidikan saya di SD Impres Polder Merauke untuk kelas 4. Dan pendidikan yang saya tempuh di SD Impres Polder Merauke, saya boleh bersyukur bahwa saya dididik dan dipersiapkan oleh guru-guru yang sangat handal, karena guru saya terutama matematika itu sangat disiplin, terutama perhatian sekali untuk saya. Dan kalau beliau mengajar kepada kami itu, dia tidak izinkan untuk para siswa itu noleh kiri atau noleh kanan. Pada saat dia mengajar, mempresentasikan materinya, kita benar-benar harus fokus. Dan hal itu menjadi dasar untuk saya, sehingga saya bisa menguasai matematika dengan baik. Kemudian tahun 1986 saya lulus dari SD Impres Polder. Saya melanjutkan pendidikan selanjutnya ke SMP Negeri 2 Merauke. Saya saat itu sudah pindah dari Mangga 2 ke Jalan Johar. Dari Jalan Johar itu setiap hari saya harus berjalan kaki ke SMP Negeri 2 Merauke. Dan saya boleh bersyukur bahwa dari SD, SMP saya sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Waktu itu saya dikasih beasiswa 15.000 per bulan. Tapi biasanya saya dikasih per 3 bulan. Dan waktu itu 15.000 memang sangat besar. Sehingga untuk bayar uang sekolah saya tidak perlu bayar, karena itu sudah langsung dari beasiswa, sudah di cover. Kemudian tahun 1989 saya lulus dari SMP Negeri 2 Merauke, saya masuk SMA John. Pada saat saya masuk SMA John, kami harus diseleksi untuk penempatan kelas. Kemudian saya waktu itu ditempatkan di kelas 1A. Dan kelas 1A pada saat itu di SMA John dengan NEM rata-rata itu di atas 45. Dan saya boleh bersyukur, puji Tuhan, saya salah satu anak Marin, anak Papua, yang bisa sama-sama dengan saya punya teman-teman dari luar. Kemudian naik ke kelas 2, saya mendapatkan jurusan IPA sesuai dengan prestasi saya, sesuai dengan range nilai yang sudah diberikan oleh nilai-nilai di raport. Dan hal itu juga yang menguatkan saya, bahwa membuat kepercayaan diri saya bahwa ternyata saya juga bisa berkompetisi dengan teman-teman saya yang lain. Kemudian saya lulus SMA tahun 1992, dan waktu itu saya mendapatkan karena dengan prestasi yang bagus, saya masuk Uncen tanpa tes, dan saya diterima di jurusan kimia Uncen. Awalnya teman-teman saya bertanya, apakah Yosef sudah punya keyakinan atau sudah siap untuk tekuni ilmu kimia. Satu filosofi yang saya punya dari dulu, yang saya pegang teguh adalah, orang bilang api itu panas, tapi saya selalu bilang bahwa saya mau rasakan api itu seperti apa panasnya. Dan hal itu yang membuat saya meneguhkan hati saya untuk menekuni ilmu kimia. Dan puji Tuhan, 4,5 tahun saya bisa selesaikan pendidikan saya untuk S1 di Uncen. Dan sebelum lulus dari Uncen tahun 1996, saya pimpin mahasiswa-mahasiswi untuk KKN di Kabupaten Merauke. Saya waktu itu sebagai ketua kontingen, dan teman saya Pak Lambert Mailoa yang sekarang sebagai komandan di Korem di Merauke, dan kami berdua, saya sebagai ketua, beliau sebagai wakil. Dan puji Tuhan, tidak terasa sekarang kami bisa ketemu kembali lagi. Setelah saya selesai dari Uncen, kemudian saya melanjutkan pendidikan lagi untuk S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Waktu itu saya dipersiapkan untuk jadi dosen kimia. Kemudian
Saya ikut seleksi, ikut tes di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan saya bersyukur saya bisa selesaikan S2 saya tepat waktu 1 tahun 8 bulan. Tetapi sebelum kita diterima sebagai mahasiswa S2, kami harus mengikuti proses matrikulasi. Matrikulasi ini lebih diprioritaskan untuk mahasiswa-mahasiswi yang di luar UGM atau di luar ITB atau UI. Nah, tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi. Pada saat kami mengikuti matrikulasi, pada saat itu kami ada 8 orang. Salah satunya saya sendiri, anak dari Papua, dari Merauke. Dan pada saat evaluasi akhir, saya sendiri awalnya IP saya itu 2,85 semester 1. Tetapi targetnya itu adalah 2,95. Sehingga pada saat semester 2, puji Tuhan, saya boleh bersyukur saya bisa mendapatkan IP di atas 3,5, sehingga rata-rata di atas 2,9. Dan akhirnya saya bisa masuk S2 tahun 1999 dan saya selesai 2001 bulan April. Dan puji Tuhan, saya bisa selesaikan saya punya S2 dengan waktu yang begitu singkat. Setelah saya selesai wisuda, kemudian saya kembali ke Uncen untuk mengajar, mengabdi sebagai seorang tenaga pengajar. Suka duka yang menjadi kekuatan motivasi saya, yang bisa saya share pada kesempatan ini untuk adik-adik kita generasi muda, terutama anak-anak Papua. Jangan pernah berkecil hati dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Karena apa? Saya sendiri sebagai seorang kimiawan, saya sudah buktikan pada saat saya kuliah di Jogja, di saat kesulitan, kadang saya bawa buku, tidak ada tas. Jadi buku-buku saya itu untuk kuliah saya masukkan di dalam kantong kresek. Tetapi hal itu tidak pernah buat saya untuk putus asa. Tetapi hal itu bisa buat saya termotivasi untuk bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu. Kadang kita selalu merasa bahwa dengan kekurangan kita mau mundur. Padahal hal itu harusnya menjadi motivasi dan sebagai batu loncatan untuk kita bisa melangkah 2-3 langkah, bahkan 10 langkah ke depan. Dan hal itulah yang buat saya untuk bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu. Kemudian setelah saya selesai S2, saya kembali ke Uncen, saya mengabdi, saya mengajar sebagai tenaga pengajar, sebagai seorang dosen muda di kimia di Universitas Cendrawasih. Dan puji Tuhan, tugas itu saya laksanakan dengan baik. Dan ternyata tidak terasa saya harus berpamitan dengan teman-teman di Uncen untuk bergabung ke PT Freeport Indonesia. Sehingga tahun 2002 bulan November saya sudah bergabung di PT Freeport Indonesia. Dengan berjalannya waktu, saya bisa menekuni, dan itu salah satu saya sebagai anak Papua, anak Marin yang bisa bergabung di divisi konsentrasi laboratorium di PT Freeport Indonesia. Banyak tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya, terutama masalah leadership dan bagaimana mensupervisi teman-teman tim kita, baik itu saudara-saudara dari Papua maupun dari nasionalis yang lain. Dan pada waktu itu saya mensupervisi sekitar 30 orang dengan berbagai macam karakter, dan disitulah banyak saya belajar tentang leadership, terutama tentang teori-teori tentang 7 habit, 8 habit, dan juga dengan Stephen Covey. Karena dengan teori-teori itulah yang buat kita sebagai seorang leader untuk menyikapi setiap permasalahan dengan bijak, untuk bisa memanage segala sesuatu dengan baik. Dan bukan kita mengandalkan kecerdasan kita, tetapi kebijaksanaan itu segalanya untuk bisa memanage bawahan kita.
Dan tidak terasa 5 tahun berlalu saya bekerja di PT Freeport Indonesia, dan setelah itu saya mendapatkan tawaran yang baru karena saya tipikal orang yang tidak bisa untuk melihat sesuatu itu yang permanen untuk bertahan terus di situ. Sehingga begitu ada tantangan baru saya pasti akan ambil. Sehingga waktu itu ada tawaran dari BP British Petroleum untuk bergabung, dan saya ambil kesempatan itu. Kemudian dengan proses interview secara online, dan puji Tuhan saya bisa diterima sebagai salah satu senior chemist di British Petroleum, dan saya masih bekerja sampai sekarang. Saya bekerja di laboratorium. Artinya apa? Satu pesan bagi adik-adik kita, generasi muda kita sekarang, anak-anak Papua, dengan pendidikan kita bisa dihargai dimanapun kita bekerja, belahan dunia manapun kita bekerja. Setelah saya bekerja di BP dan di Freeport, saya banyak dapat kesempatan untuk tugas di luar, baik itu di Inggris, di Amerika, di Jepang, di Korea, di Cina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga di Abu Dhabi, Dubai. Negara-negara yang begitu maju, negara-negara yang begitu perkembangannya itu luar biasa. Dan saya banyak belajar tentang sistem leadership, tentang manajemen di luar negeri. Dan mudah-mudahan hal itu akan membuat dan memperkaya saya untuk bisa melaksanakan dan melanjutkan karir-karir saya ke depan. Dan itu bisa memperkaya kita sebagai tim untuk bisa bekerja. Karena teman-teman, adik-adik, anak-anak Marin tidak boleh pernah berkecil hati. Karena Tuhan berikan kita kesempatan, kemampuan yang sama untuk berkompetisi. Dan setiap orang akan dihargai di belahan dunia manapun kalau dia memiliki skill. Dengan pendidikan, kita akan dihargai dimanapun kita berada. Tapi kalau kita tidak punya keahlian, itu kita akan menjadi katak dalam tempurung. Tetapi marilah kita membuka diri. Membuka diri bukan hanya kecerdasan intelektual yang kita tunjukkan, tetapi kecerdasan, mentalitas, moral, etika, behavior. Ini dasar-dasar untuk memperkaya diri kita supaya kita bisa dihargai di dunia internasional dan dunia nasional. Karena ini sangat penting. Orang melihat kita bukan hanya dari kecerdasan, tetapi bagaimana kita membangun satu network, satu jaringan kerjasama dengan negara-negara yang lain, dengan teman-teman yang lain di belahan dunia manapun. Ini yang sangat penting, dan harus kita membuka diri. Kemampuan kita bisa dihargai oleh orang lain kalau kita berinteraksi dengan siapapun. Kita berkolaborasi. Kita bisa menunjukkan kepada mereka tentang kepribadian kita, tentang kemampuan kita, tentang keahlian kita yang kita miliki. Itulah yang menjadi dasar. Itu yang saya mau pesan untuk adik-adik, bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna. Tetapi jangan sampai sia-siakan kesempatan itu. Kesempatan itu digunakan untuk bisa melayani orang lain. Dan beberapa kali saya coba mencari anak-anak, terutama dari Merauke, untuk bisa mendapatkan kesempatan juga bisa bekerja di perusahaan kami. Tetapi karena keterbatasan, tidak ada yang dari jurusan kimia, kami mendapatkan kesulitan. Ini menjadi PR besar untuk kita, terutama putra daerah yang dari tanah Animha ini. Dan waktu itu saya bertemu dengan dua adik, yang satu dari dari SP9, adik Widya Stuti, dan juga yang satu dari bapaknya kerja di Bina Marga. Kemudian saya interview dengan mereka, dan salah satunya Widya sekarang sudah kerja di Jakarta di laboratorium. Ini tantangan besar untuk kita ke depan. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita
Jangan hanya di dunia ilmu-ilmu sospol yang kita pelajari. Dunia saintis itu membutuhkan menanti kita ke depan, karena ke depan itu menjadi tantangan yang besar. Tantangan itu akan datang, akan berubah. Kalau kita tidak siap berkompetisi, kita akan menjadi penonton. Tetapi mari kita tunjukkan kemampuan kita, kompetensi kita yang baik, performance yang baik, karena itu akan membuat kita sebagai seorang kompetitor yang handal, yang tangguh, dan agile. Karena hal-hal itulah yang sangat penting di dalam dunia kompetisi kita ke depan. Baik, menarik sekali ya. Jadi kalau mungkin secara singkatnya yaitu perjalanannya tidak mudah ya kayak untuk sampai di posisi saat ini ya. Betul. Karena seperti yang diceritakan tadi, mungkin yang menjadi pemicu awal pernah satu kali di SD bolos sekolah, Betul. tapi kemudian mendapatkan masukan ya dari tante sendiri. Betul. Bahwa kalau mau sukses ya harus belajar. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa mempunyai pendidikan itu akan memberikan hasil. Nah, seperti yang tadi Kak Yosef sempat singgung ya, bahwa mencari pendidikan itu penting. Jadi kalau sekarang kan kata orang cari uang ya. Padahal sebenarnya kalau kita cari pendidikan, uang yang akan mencari ya. Sepakat. Seperti itu, karena ini menarik sekali. Jadi lulus dari Uncen di tahun 1997 untuk S1-nya, kemudian magisternya di Gajah Mada ya di 2001, dan di 2002 tuh sudah langsung ditawari kerja sebagai dosen muda. Betul. Itu tidak lama ditawari kerja lagi di Freeport. Betul. Dan di Freeport juga ya, ini tidak terhitung lama ya, sekitar 5 tahun kemudian sudah pindah ke PT BP Berau yang merupakan perusahaan minyak dan gas ya dari 2007 sampai saat ini masih aktif ya Kak ya. Ini luar biasa sekali ya, seperti yang saya katakan, tidak banyak anak-anak yang memang tertarik apalagi dengan darah Malin asli ya. Betul. Di bidang kimia. Betul. Ya, saya rasa kimia, fisika. Sampai sejauh ini kayaknya saya memang baru kenal satu anak Malin yang sudah sejauh ini di bidang kimia ya Kak, luar biasa sekali. Nah, kalau mungkin kita bicara ya, ini supaya gambaran juga nih untuk saudara-saudara Malin ya, dan secara umum Papua. Kalau kita bicara sudah sampai sejauh mana sih yang dipelajari atau didapat ya. Saya bacakan sedikit sertifikat yang dimiliki oleh Kak Yosef Yolmen ya. Kalau internasional tuh ya ini semuanya cukup susah dibaca kan, bahasa Inggris semua ya. Didapatkan dari luar semua nih. Jadi sertifikat untuk internasional ini ada measurement of hazardous substance including risk management dari Singapura. Kemudian business objective 6.5 training limbs dari Malaysia. Correlation test interlaboratory dari Meksiko. Wow. Kemudian juga dari Singapura di 2010 ya. Ini ada juga dari UK atau United Kingdom ya, bahasa dari Inggris itu di tahun 2012 ya. Ini cukup banyak, oil field production, chemical and microbiology. Oke. Kemudian dari Dubai, dari Korea Selatan juga correlation test interlaboratory. Jadi kita banyak yang nggak ngerti ya intinya apa ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan, ini semua nih sertifikat yang didapatkan dari internasional, dan juga ada yang spesialis atau specialization of certification internasional, yaitu dari UK atau dari Inggris, The Royal Society of Chemistry, dan juga dari USA dan Kanada nih The Corrosion Society Engineer. Jadi kalau spesialisasi cuma 2 ya Kak. Yeah. Nah, tapi mungkin boleh dijelaskan, ini ada yang dari Inggris, ada yang dari USA ya, The Royal Society of Chemistry, namanya aja keren banget nih. Tapi boleh dijelaskan Kak, itu intinya tuh tentang apa? Jadi kalau yang dari UK itu berkaitan dengan spesialisasi di bidang kimia. Artinya bahwa seseorang itu diberikan gelar itu ketika dia melalui beberapa tahap seleksi, dan orang-orang itu sudah dianggap sebagai qualified untuk bisa dianggap sebagai technical advisor untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi di suatu
suatu industri baik itu perminyakan, pertambangan seperti itu. Dan kalau yang dari Kanada dan juga Amerika itu berkaitan dengan korosi. Jadi karena sebagai seorang kemis, jadi material-material itu harus dikontrol dengan baik, dan material itu bagaimana cara untuk bisa memproteksi. Jadi kalau material itu kita salah gunakan, itu akan memberikan dampak yang kurang bagus terhadap suatu sistem pipa, sehingga itu harus dilindungi, harus dilapisi dengan bahan kimia tertentu supaya itu tidak menyebabkan dampak terjadinya satu korosi atau karatan terhadap material-material seperti pipa. Nah, dan itu kalau kita mau dapat sertifikasi seperti itu membutuhkan proses dan benar-benar harus ulet, dan benar-benar itu harus orang yang benar-benar kompeten dan perform. Baik, jadi itu makanya dibilang sudah jadi spesialisasi ya Kak, Iya, sudah betul. spesialis di bidang tersebut. Betul. Ya, ini menarik sekali ya. Tidak banyak anak-anak Malin ataupun anak-anak Papua yang tertarik dengan kuliah ya ataupun menempuh pendidikan di bidang ilmu eksakta ya, baik itu kimia, fisika, matematika, Betul. semuanya terasa sulit. Jadi saya rasa dari Kak Yosep ini sebenarnya anak-anak harus bisa mengerti yang seperti disampaikan tadi ya Kak, bahwa kalau merasa bahwa dia kesulitan, dia kekurangan, malah tidak ingin belajar. Seperti itu ya. Kalau Kak Yosep tadi ceritakan ketika ingin melanjutkan pembelajarannya di kota harus jalan kaki selama 1 minggu ya. Betul. Sekarang ini sudah banyak pilihan akomodasi transportasi yang mudah ya. Betul. Tetapi kalau masih bilang sulit, wah ini berarti kurang semangat, kurang niat ya Kak ya. Betul. Itu yang saya melihat juga, bahwa sudah terjadi degradasi di dalam dunia pendidikan, dan juga generasi muda kita sekarang itu terlalu manja. Beda dengan generasi kita yang dulu. Artinya generasi-generasi di bawah tahun 80-an itu benar-benar generasi yang boleh dibilang kalau tidak makan pun mereka tetap masih mau berjuang. Tetapi sekarang ini yang harus kita sering sekali memberikan motivasi untuk adik-adik kita, bahwa jangan menganggap sesuatu itu fasilitas itu jadi hambatan untuk kita. Dan kami sendiri dengan senior-senior yang lain pun mengalami hal yang sama. Nah, kenapa saya katakan itu terjadi degradasi di dalam dunia pendidikan? Karena apa? Karena akhlak, budi pengerti, dan behavior ini sangat penting, dan ini adalah dasar untuk memanusiakan manusia. Kalau itu tidak dimiliki oleh setiap orang, setiap pribadi, bagaimana dia bisa menghargai sesuatu? Ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Iya, ini menarik ya. Salah satunya contoh tadi kuliah di Jogja ya Kak. Iya. Universitas Gadjah Mada. Ini apa ya, kalau dilihat pastinya gengsinya tinggi ya. Betul. Tetapi seperti yang disampaikan, ketika pergi kuliah hanya dengan memasukkan buku di tas plastik ya. Betul, Saya rasa kalau anak-anak sekarang tidak punya tas, tidak punya sepatu lah ya, langsung Betul. aduh saya tidak mau sekolah. Gengsi. Tidak punya sepatu gitu Kak. Dan Gimana? saya waktu itu jujur saja, saya punya kaos kaki itu robek, sepatu robek, itu bolong, dan masukkan buku di dalam tas plastik. Saya tidak pernah rasa minder. Ada satu teman saya yang ngomong begini, Pak Yosep tidak malu kah kalau isi buku di dalam kantong kresek? Saya bilang, untuk apa saya mau malu? Yang datang kuliah di sini itu saya punya otak dan saya berkompetisi dengan orang lain. Dan saya bilang bahwa saya akan buktikan, saya akan lulus lebih cepat daripada Anda. Saya waktu itu katakan. Dan hal itu saya buktikan. Teman saya itu senior saya juga dari Unjen. Itu dia selesaikan S2-nya 2 tahun lebih. Sedangkan saya 1 tahun 8 bulan saya selesai. Artinya apa? Jadi setiap kritik,
setiap saran, terutama kritik. Kalau kritik yang pedas, jangan sampai buat kita itu mundur atau minder. Tapi kalau bagi saya, itu membuat saya untuk maju 10 langkah ke depan. Dan hal itu yang menjadi dasar di dalam perjalanan karir saya sampai sekarang. Baik, ini menarik sekali ya. Ini benar-benar harusnya menjadi cambukan ya untuk anak-anak muda ya. Betul. Jangan gengsi ya. Apapun yang masih bisa dipakai, tetap gunakan karena yang terpenting adalah bukan penampilan kita ya, Betul, tetapi betul. pendidikannya nih Betul. yang penting. Nah, tapi berbicara ya Kak, kan ini dari Woboyu ya. Nah, kemudian sekolah sudah dikatakan bahwa ketika mulai dari SD tuh sudah menerima beasiswa ya Kak. Betul. Nah, tetapi ketika kuliah di luar kota pun saya rasa beasiswa pun tidak bisa menanggung biaya hidup dan lain-lain ya. Apakah Betul. kemudian masih dari orang tua, dan boleh dibagi nih, kalau orang tua pekerjaannya sebagai apa nih Kak? Kalau orang tua saya bangga walaupun seorang petani, tapi anak seorang petani itu bisa melalang buana mengelilingi dunia. Itu yang saya bangga di situ. Dan saya tidak pernah rasa minder. Dan jujur saja saya bisa katakan bahwa pendidikan saya mulai dari SD sampai S2 itu semua lewat beasiswa. Dan saya dapat beasiswa dari Keuskupan Agung Merauke dan juga dari PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia itu melengkapi semua fasilitas untuk saya waktu itu kuliah, dan benar-benar sampai teman-teman bilang bahwa Pak Yosep itu jarang sekali keluar dari kamar, karena bagi saya itu adalah target yang saya sudah tetapkan. Dan salah satunya yang orang yang saya tidak bisa lupakan itu Kakak Max Mause. Beliau adalah salah satu tokoh yang begitu prihatin, yang begitu peduli dengan anak-anak Marin di dalam dunia pendidikan. Karena di saat saya dalam kesulitan di Jogja, beliau dapat informasi dari Kakak Romano Sumbaraka yang bupati sekarang bahwa Ade Yosep dalam kesulitan di Jogja. Kemudian beliau waktu itu ada pertemuan di Australia, selesai meeting di Australia kemudian ke Jakarta. Dari Jakarta beliau terbang langsung ke Jogja. Dan saat itu saya sedang bergumul dan sedang ujian. Saya sedang berpikir dan berdoa, Tuhan, dari mana saya bisa dapat berkat untuk makan. Dan jambu, satu-satunya jambu kejawas yang kita bilang jambu bol itu jadi makanan saya waktu itu. Karena saya mau harapkan orang tua jauh di kampung. Dan akhirnya saya harus makan jambu bol untuk bertahan hidup. Nah, kemudian pada saat itu Kakak Max tiba di Jogja, kemudian telepon ke tempat kos saya, lalu Bapak kos panggil, Kakak Max mau bicara. Kemudian saya angkat telepon, saya bicara dengan Kakak Max, lalu saya ke Malioboro ketemu Kakak Max di sana. Dan satu hal yang buat saya itu lucu dan sedih adalah pertemuan saya pertama itu dengan Kakak Max. Jadi begitu Kakak Max terima saya di ruang tamu di hotel, jadi saya malu-malu lepas saya punya kaos kaki dengan sepatu yang sudah robek. Lalu Kakak Max sampaikan saat itu, sepatu yang sudah robek itu dengan kaos kaki itu tolong dibuang dan Kakak mau nanti belikan sepatu baru untuk adik. Waktu itu kenapa saya sedih dan juga malu? Karena sepatu itulah yang temani saya selama ini. Tetapi karena kebaikan hati dari Kakak Max, kemudian beliau sarankan kepada saya bahwa sepatu itu silakan dilepas, kemudian dibuang di tempat sampah. Dan setelah itu kami sama-sama ke mall dan beliau melengkapi segalanya untuk saya, termasuk sepatu baru dan juga dengan perlengkapan di kos. Dan itu luar biasa. Artinya apa? Kita semua sebagai anak-anak Marin, kita berharap ada senior-senior kita juga yang tertarik punya hati seperti Kakak Max. Dan beliau salah satu tokoh yang banyak membiayai saudara-saudara kita dari Papua. Ada juga yang gagal, tapi kebanyakan juga berhasil. Dan setelah selesai, lalu Kakak Mas waktu itu antar saya ke kos, kemudian tanya dengan saya, adik,
kira-kira adik bisa selesaikan S2 berapa tahun? Saya bilang 2 tahun. Tapi puji Tuhan, seperti tadi saya jelaskan di depan bahwa di awal bahwa saya bisa selesaikan S2 saya 1 tahun 8 bulan. Setelah saya selesaikan S2, kakak Max tawarkan adik mau ambil S3. Tapi saya bilang kakak saya mau kerja. Sehingga saat itu saya kembali ke Uncen untuk ngajar sebagai dosen muda di Uncen di jurusan kimia. Baik, ini menarik ya. Tadi sudah sempat disinggung dari Kak Yosep juga ya. Selain pendidikan itu penting, mentalitas, moralitas penting ya. Betul. Nah, betul. beberapa yang bisa ditangkap dari Kak Yosep, yang pertama ya, yaitu harus tetap semangat mencari pendidikan, untuk semangat belajar ya. Betul. Tetapi juga satu hal nih yang biasanya ketika orang kalau sudah sukses tuh, ini sering tidak terjadi Kak, yaitu melupakan siapa yang sudah membantu di perjalanan ya. Tapi saya rasa ini luar biasa sekali. Kak Yosep masih terus mengingat ya, baik itu lembaga dari Keuskupan yang sudah membantu ataupun pribadi individu ya yang selama perjalanan Kak Yosep ketika kuliah, ketika sekolah sudah membantu ya, sampai saat ini masih benar-benar diingat ya Kak ya. Termasuk Kakak John Gluba waktu itu, beliau sebagai Bupati Merauke main ke Jogja, dan waktu itu kami, saat itu saya sedang menulis tesis, dan beliau membantu kami beberapa mahasiswi yang saat itu membutuhkan dana untuk penulisan tesis kita. Jadi memang itu senior kami, kakak Mas, kakak John, dan juga tidak terlepas juga dengan bantuan dari pihak Keuskupan, karena banyak fasilitas yang diberikan, tetapi kadang kita sebagai anak-anak putra daerah, terutama dari Marin dan juga Papua secara keseluruhan, banyak kita salah menggunakan kesempatan-kesempatan seperti itu. Mudah-mudahan generasi yang sekarang yang sedang menanjakan karirnya ke depan, gunakanlah kesempatan-kesempatan seperti itu dengan baik. Bukan hanya kecerdasan secara intelektual, tapi kecerdasan secara akhlak, budi pengerti, dan behavior. Ini dasar untuk merubah seseorang, sehingga orang itu akan menjadi seorang yang handal, tangguh, dan agile. Ini kunci dalam suatu kesuksesan untuk bisa mencapai cita-cita yang sudah didambakan. Baik, ya ini luar biasa sekali ya. Jadi saya rasa kalau misalnya anak-anak Malin kita atau Papua secara umum ya, kemudian mengeluh bahwa tidak ada kesempatan. Sebenarnya kesempatan itu ada ya, bisa diusahakan dan dicari. Karena saya rasa kesempatan pun tidak serta-merta langsung menghampiri Kak Yosep ya, tetapi Betul. semuanya diusahakan, belajar, pastinya meningkatkan nilai. Karena saya rasa tidak mungkin ketika tidak menunjukkan keinginan lalu tiba-tiba mau dikasih ini kesempatan untuk kamu nih, padahal mungkin malah sekolah, itu tidak mungkin ya. Betul. Baik, nah terakhir Kak Yosep, untuk adik-adik Papua secara khusus nih, anak-anak Malin yang saya yakin sebenarnya pintar-pintar, hanya saja mungkin niat untuk bersusah payah seperti Kak Yosep belum muncul nih. Boleh Kak untuk memberikan motivasi dan juga berbagi bersama mereka pada saat ini? Satu pesan yang saya sampaikan untuk adik-adikku tercinta di tanah ini, jangan pernah berkecil hati dengan segala keterbatasan, tetapi jadilah seorang yang pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Orang bisa kenal kita karena prestasi. Orang bisa kenal kita karena kemampuan kita. Orang bisa kenal kita karena keahlian yang kita miliki. Dan keahlian yang kita miliki, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berkarya, orang akan menghargai kita karena keahlian kita. Karena apa? Hal itu sudah saya buktikan sebagai anak Marin, anak asli Papua, bahwa kita juga bisa berkompetisi, bukan hanya jadi jago kandang, tetapi juga bisa berkompetisi di skala internasional. Dan setiap tantangan itu buat kita bukan untuk mundur, tetapi kalau bisa kita harus maju 10 langkah ke depan.
Seperti tadi saya sampaikan filosofi saya bahwa orang bilang api itu panas, tapi saya mau rasakan panasnya seperti apa. Artinya apa? Setiap masalah yang datang beruntun itu membuat saya semakin kokoh, semakin teguh. Tetapi satu hal yang harus kita pegang bahwa jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Segala sesuatu, segala pergumulan-pergumulan hidup yang kita miliki, kita harus kembalikan kepada penyelenggara ilahi, kepada Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Karena Tuhanlah menjadi andalan dan kekuatan di dalam setiap pribadi manusia yang ada di bumi ini. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi moto Kak Yosep ini luar biasa ya, karena kalau sekarang saya rasa bukan cuma bisa merasakan panasnya api ya, tapi bisa tahu unsur-unsur senyawa kimia di dalam api. Itu pasti ya Kak ya. Betul, Luar biasa. betul. Ya, itu mungkin salah satu yang harus diingat juga ya, selain tadi yang sudah ditekankan, doa itu pastinya paling penting ya. Betul. Tapi juga kita harus punya moto yang kemudian menjadi pegangan nih. Nah, itu moto ketika mengawali hidup ya Kak, untuk Betul. memulai sekolah dan lainnya. Nah, di usia saat ini, di kesuksesan yang sudah diterima saat ini Kak, ini sekaligus untuk closing statement. Iya. Apa kemudian moto yang sekarang Kak Yosep pegang nih sebagai anak tokoh intelektual Malin? Keberhasilan itu datang dari doa dari setiap orang tua kita, dari kampung dimanapun orang mendoakan kita. Dan biarlah keberhasilan itu kita alirkan seperti keran air yang mengalir. Berkat itu kita alirkan, karena kalau keran itu kita tutup, airnya pun itu akan tertutup. Tapi kalau keran itu kita akan buka, berkat itu akan selalu mengalir seperti itu. Artinya apa? Bahwa jangan pernah merasa bahwa kita seorang diri. Dan satu hal yang menjadi kekuatan saya ke depan itu adalah, dan ini saya dapat pada saat kebiasaan kami sekeluarga itu biasanya berdoa jam 5 pagi kami baca kitab suci. Itu yang menjadi kekuatan itu adalah saya ingat bahasa dari kampung. Jadi pada saat itu yang kata yang saya ingat hanya imo ukara kawiya, seperti itu. Dan waktu itu saya pikir sambungannya itu apa, sehingga saya berdoa, saya bilang Tuhan berikan saya hikmat, sehingga saya mendapatkan hikmat bahwa imo ukara kawiya atau pukara artinya apa? Satu perahu kita dayung bersama-sama. Kita dayung bersama-sama itu sangat penting. Karena apa? Siapapun yang masuk di dalam satu perahu, kalau dayung bersama-sama itu akan mencapai satu tujuan. Satu tujuan itu untuk mencapai suatu kesuksesan. Kalau perahu itu kita dayung bersama-sama dengan seirama, kita akan mencapai satu tujuan. Tapi kalau kita dayung bertolak belakang satu sama lain, perahu itu tidak pernah akan maju-maju. Dan itulah yang saya pegang sampai sekarang. Mudah-mudahan itu menjadi kekuatan kita bersama untuk adik-adik kita. Tetapi yang paling penting adalah jadilah generasi yang handal, tangguh, dan agile. Itu sangat penting. Itu sebagai kunci untuk bisa berkompetisi baik di tingkat nasional maupun skala internasional. Baik, luar biasa ya. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu anak Malin yang pastinya harus dibanggakan ya, karena sudah menjadi contoh nyata. Dengan semua kesulitan yang dialami, sudah bisa sampai di posisi saat ini ya, bekerja di perusahaan minyak dan gas di BP Berau Kalimantan ya, bahkan memegang Teluk Bintuni. Teluk Bintuni. Oh, saat ini sudah Teluk Bintuni ya. Iya. Bahkan memegang posisi penting ya, kayak sudah bukan hanya staf-staf biasa gitu kan. Sekarang ini posisinya sebagai, Puji Tuhan. Jadi saat ini sebagai seorang production chemist. Jadi itu posisi yang memang itu diberikan untuk seseorang yang sudah punya keahlian yang lebih di dalam dunia ilmu kimia.
Baik, ya. Dan itu semua bukan didapat dalam semalam ya, Kak ya? Betul, semua itu butuh proses. Ya. Jadi dilalui dengan cukup sulit ya, sudah mengalami harus jalan kaki 1 minggu untuk Betul. bisa mendapat pendidikan yang lebih baik dari di kampung. Seperti kita mau mendapatkan emas yang murni, kita harus lebur dengan suhu dan temperatur yang tinggi sekitar 1200 derajat Celcius. Demikian pula untuk orang yang mau jadi matang harus melalui proses yang seperti itu. Baik, nah itu ya. Terima kasih banyak Kak Yosep Terima untuk kasih. berbagi bersama kami ya di podcast Papua Selatan saat ini. Pastinya seperti yang disampaikan Kak Yosep ya, bahwa untuk sampai di posisi ini pun tidak sendiri, banyak orang yang membantu ya Kak ya. Betul. Saya harap dari tangan Kak Yosep juga kemudian banyak anak-anak Malin yang akan dibantu ya Kak, Amin, dan amin, bisa amin. mencapai posisi yang sama seperti Kak Yosep. Amin, amin. Karena ini adalah bukti nyata, anak Malin itu pintar-pintar, hebat-hebat ya, tapi yang pasti yang harus ditempa adalah niat untuk menjalaninya. Betul, Seperti sepakat, itu. sepakat. Baik, terima kasih banyak Kak Yosep ya. Semoga kita dapat bertemu lagi pastinya ya untuk berbagi cerita hidup dari Kak Yosep ya. Saya yakin kalau detail-detail akan cukup panjang nih. Betul, Nanti betul. boleh kita bagilah pelan-pelan ya, Betul, untuk betul. menjadi cambukan semangat bagi anak-anak Malin ya. Betul. Baik, sekian untuk podcast kita saat ini ya. Terima kasih untuk adik yang sudah menyaksikan bersama dengan bintang tamu kita yaitu Kak Yosep Yanawo Yolmen. Sampai jumpa. Terima kasih.